melanjutkan kuliah Geomatika S2 di ITS juga. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas apa itu side scan sonar, bagaimana data akuisisinya, bagaimana processingnya juga, eh, alangkah baiknya kalau kita itu tahu apa sih kegunaan side scan sonar gitu kan, kenapa sih kita harus belajar, apa pentingnya gitu. Nah, ini salah satu yang paling penting yang tidak bisa dilakukan oleh metode-metode lain seperti multibeam, seperti seismik, yaitu memetakan objek-objek yang ada di dasar laut, baik berupa natural maupun man-made atau buatan manusia ya, atau antropogenik. Nah, naturalnya sendiri itu terdiri dari boulder atau bongkahan batu, kemudian rocks. Jadi rocks itu batuan ya, batuan-batuan beku model seperti itu, atau batuan metamorf dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada sand wave atau ripples. Nah, ini kalau kita lihat kaitannya dengan geologi laut. Dan itu distribusinya biasanya secara lateral. Sediment variation juga, bubble gas juga. Jadi kalau kita melihat ada kebocoran gas di pipa atau intrusi gas dari bawahnya dasar laut, kita bisa deteksi juga. Kemudian POCMAC juga. Nah, ini kita bisa lihat distribusinya secara lateral menggunakan side scan sonar. Sedangkan untuk metode-metode lain itu dia nggak bisa. Nah, kemudian kita bisa juga mendeteksi objek-objek buatan manusia seperti kabel, pipeline, atau infrastruktur bawah laut lainnya, seperti wellhead dan lain-lain. Kemudian debris, debris itu sampah-sampah di dasar laut. Misalkan ada dampra, kalau kapal itu kan biasanya ada ban-ban gede itu yang buat ganjel kalau misalkan dia sandar ya. Nah, ini itu misalkan dia terlepas dan ada di dasar laut kita bisa deteksi juga. Kemudian bisa juga deteksi fish trap atau jaring ikan. Kemudian bisa deteksi bangkai kapal atau kemudian juga UXO atau bom bawah laut. Dan scar marks itu bekas jangkar, dia biasanya ada garukannya, dread marks juga bekas galian, kemudian situs-situs arkeologi. Nah, ini jadi side scan itu menggunakan prinsip gelombang akustik. Sebenarnya mirip-mirip dengan metode seismik kalau menurut saya. Cuma ini medianya media air, jadi memang nggak tembus ke dalam ke lapisan tanahnya. Mirip juga dia itu mengandalkan apa ya reflektivitas dari suatu objek. Jadi ketika suatu objek mempunyai reflektivitas kuat, maka pantulan atau backskatternya itu lebih cenderung ke backscatter, hambur balik, kuat juga. Jadi dia amplitudenya akan besar, jadi secara objek akan lebih jelas, seperti yang ini. Nah, ini hitam-hitam ini artinya dia objek eh, dengan reflektor kuat, sehingga bentuknya hitam. Sedangkan yang putih ini, dia tidak terdapat data atau blank, sehingga membentuk bayangan. Sama juga seperti ini, dia itu kapal di sini, reflektornya jelas kuat kan, jadi ketika dikembalikan amplitudenya besar, jadi jelas. Dan yang hitam ini dia bayangan. Teman-teman jangan terkecoh, ini itu hanya beda color palette ya, atau skala warnanya. Jadi kalau ini lebih ke grayscale, dan ini lebih ke bronze. Di sini bayangannya warna putih, di sini bayangannya hitam. Tapi nanti ke depannya saya akan fokus ke yang ini aja color palette supaya nggak bingung. Kemarin sebetulnya sudah dijelaskan juga secara sekilas, tapi saya akan jelaskan lagi lebih detail bagaimana sistem kerja dari side scan sonar sendiri. Nah, ini towfish atau side scan sonar biasa kita sebut sebagai towfish. Dia akan ditarik oleh kapal. Kapal ini yang merah ini di permukaan. Dan si towfish ini akan diposisikan di ketinggian sedemikian rupa dari dasar laut dengan kita sebut sebagai altitude atau ketinggian towfish. Jadi altitude ini bisa juga dibilang sebagai water column ya, atau kolom air. Jarak antara ketinggian towfish terhadap dasar laut. Nah, kemudian di sini itu range-nya itu jangkauan dari side scan sonar sendiri. Nah, kemudian ketika side scan sonar memancarkan gelombang akustik dan menemui bidang dengan reflektor yang kuat, dengan kemampuan refleksi yang kuat, dia akan kembali lagi dan direkam sebagai sebuah citra. Namun ketika si gelombangnya terhalang dengan suatu benda yang memiliki ketinggian, maka di daerah sini tidak akan ada data. Jadi ketika
eh, kita lihat secara plain view atau bird view ya, atau lateral. Yang hitam ini relasinya dengan yang zona hitam di vertical view ini. Jadi di sini memang tidak ada data sehingga terlihat bayangan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian di data side scan sonar sendiri itu ada dua jenis resolusi. Yang pertama itu long track dan yang kedua cross track. Long track itu apa? Jadi long track itu resolusi yang sejajar dengan pergerakan dari TOWIS side scan sonar sendiri. Nah, ini dia. Dia sejajar resolusinya. Ketika dia semakin melambat, maka rekaman di sini akan semakin banyak sehingga resolusinya semakin tinggi. Namun ketika dia semakin cepat, otomatis di sini rekamannya semakin sedikit, jadi resolusinya juga akan semakin rendah. Jadi kalau untuk mendapatkan resolusi long track yang uh, bagus, kaitannya itu dengan kecepatan kapal atau kecepatan scan sonar. Kemudian across track itu resolusi yang tegak lurus terhadap arah gerak TOWIS side scan sonar. Jadi untuk mengatur resolusi ini itu bisa diatur dari setting ketika akuisisi di dalam equipment atau peralatan side scan sonar sendiri. Dan ini kaitannya dengan frekuensi dari side scan sonar. Nah, ini frekuensi side scan sonar itu tergolong tinggi ya. Jadi dia range-nya itu bisa ratusan kilohertz karena memang sasaran objeknya pun betul-betul yang ada di atas dasar laut ya, yang tanpa harus menembus dasar laut. Jadi biasanya side scan sonar itu pada umumnya yang kita gunakan sekarang mempunyai dua jenis resolusi, dua jenis frekuensi, sorry, yang high frekuensi dan low frekuensi. Dan itu kaitannya dengan cross track resolusi itu sendiri. Nah, kemudian terminologinya atau pengertian-pengertian dari yang ada di akuisisi data set scan sonar. Nah, yang pertama itu TOWIS, satu itu TOWIS, jadi dia ini si alat set scan sonar sendiri. Kemudian dua itu vertical beam width ya. Kemudian yang ketiga itu di sini horizontal horizontal beam width-nya. Nah, yang keempat ini target. Target itu bisa jadi debris, bisa jadi boulder, itu sesuatu yang kita teliti, yang kita bisa temukan dari data set scan sonar. Kemudian yang nomor 5 ini acoustic shadow atau bayangan dari akustik tadi, yang saya bilang dia nggak ada data karena terhalang oleh objek ini. Nah, kemudian yang keenam ini TOWIS altitude, ketinggian si side scan sonar dari dasar laut. Yang kemudian nomor 7 ini water column. Water column ini sebenarnya sama juga dengan altitude representasinya. Nah, nomor 8 ini slant range atau range yang belum sebenarnya. Jadi range kalau segitiga itu dari sisi yang paling panjang ya. Kemudian yang 9 ini true ground range atau range dari sini yang sudah diproyeksikan. Kemudian yang 10 ini first bottom nadir, first bottom point atau seabed kalau misalkan di data. Nah, yang nomor 11 ini nadir yang warna oranye di tengah ini, jadi dia tidak ada data ya. Terus yang 12 itu track line atau arah pergerakan si side scan sonar, dan yang nomor 13 ini seabed yang warna oranye. Nah, sebagai gambaran supaya lebih terbayang, data side scan sonar itu akuisisinya biasanya di towing di kapal atau ditarik ya. Jadi ini sebuah kapal, dia punya winch di sini yang gunanya untuk mengontrol kabel wire yang di sini. Jadi kabel ini terhubung dengan side scan sonar yang diletakkan di laut gitu kan. Jadi dia ditarik oleh si vessel ini dengan panjang kabel tertentu itu um, dia tergantung dari water depth-nya. Jadi kurang lebihnya seperti ini, biar teman-teman ada bayangan juga. Nah, kemudian prinsip kerjanya kemarin sempat dibahas juga, hanya mengulas sedikit lagi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika dia menemui suatu objek, kemudian di sini tidak terdapat reflektivitas, dia tidak memantulkan balik, maka ketika uh, dilihat secara plain view dia akan hitam atau tidak ada bayangan seperti ini. Ini dia nggak ada reflektivitas, jadi di sininya putih atau tidak ada data.
dan membentuk bayangan. Kemudian ini reflektivitas yang pertama, objek yang pertama yang merefleksikan energi, dia akan hitam. Jadi kalau misalkan suatu cekungan, dia karakteristiknya akan seperti ini. Bayangan dulu, kemudian baru objeknya. Kebalikannya, misalkan dia suatu gundukan atau benda yang memiliki ketinggian, si benda yang memiliki ketinggian ini akan memantulkan energi balik lagi ke side scan sonar sehingga membentuk objek hitam kalau kita lihat secara plan view. Kemudian di daerah sini yang tidak terdapat data atau dia tidak membalikkan si energinya karena sudah terhalang dengan ini, dia akan membentuk bayangan kalau dilihat dari plan view-nya. Nah, jadi ketika energi akustik ini menemui dasar perairan yang dipancarkan oleh section sonar, energi akustik itu direfleksikan ya melalui suatu bahan atau dikenal dengan hukum Snell atau terburai atau diradiasikan dari fitur dasar laut. Kemudian instrumen side scan sonar ini menerima energi pantulan atau juga backscatter yang kembali dari dasar laut. Kemudian bisa menghasilkan gambaran topografi secara lateral. Kita bisa teliti kondisi geologinya itu seperti apa. Pada dasarnya itu side scan sonar ini sama seperti dengan pencitraan satelit ya, hanya atau foto udara. Hanya saja beda beda media. Kalau foto udara itu kan dia menggunakan cahaya, metodenya juga. Sedangkan side scan sonar ini menggunakan gelombang akustik. Nah, ini untuk si side scan sonar ini sendiri, dia itu ada dua pemancar sinyal, yang ada yang di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Kalau kita lihat dari sini, nah dia ini memancarkan dua sensor, yang pertama ke kiri, yang kedua ke kanan. Jadi ini dia berbeda ya. Dia port sensor dan yang kedua itu starboard sensor. Kemudian tepat di bawah instrumen kita sebut sebagai nadir atau di sini ini kan putih nih. Jadi memang tidak ada data. Kenapa dia nggak merekam semua aja sih gitu kan? Padahal kan bisa aja sebenarnya kalau apa secara teknologi. Nah, ini memang kaitannya dengan safety-nya si side scan sonar sendiri. Jadi si putih ini, nadir ini, merepresentasikan ketinggian side scan sonar dari kedalaman laut, dari dasar laut. Jadi kalau misalkan dia semakin kecil, semakin menyempit, artinya dia semakin dekat dengan dasar laut, dan sebagai seorang yang mengontrol side scan sonar, kita harus segera menariknya, supaya dia naik lagi. Atau kalau enggak, dia akan kandas gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian si nadir ini sendiri juga, dia itu akan digunakan untuk menghitung ketinggian objek yang kita temukan di data side scan sonar itu sendiri. Nah, kurang lebihnya nadir fungsinya seperti itu. Kemudian untuk mencapai coverage 200%, coverage 200% itu kalau kita bayangkan di sini ada side scan sonar, dua lintasan, kemudian kita punya range spasi, interval spasi dari lintasannya itu 50 meter. Kalau kita ingin mempunyai coverage 200%, artinya kita harus punya di sini data 50 meter. Anggaplah yang ini ke arah atas atau utara lintasannya, yang kemudian yang ini ke arah bawah atau selatan. Jadi di sensor sebelah kanan harus mempunyai jangkauan sebesar 50 meter atau range 50 meter. Yang sini juga yang ke bawah 50 meter juga. Nah, itu baru 200%. Namun untuk mengcover nadir ini eh, tentunya kita tidak hanya cukup dengan menggunakan spasi 50 meter. Minimalnya kita mempunyai spasi 120% dari jarak antar lintasan, yaitu 60 meter. Kemudian untuk mendapatkan bentuk objek yang ideal, untuk mendapatkan bayangan yang ideal, ketinggian side scan sonar itu harus 8 hingga 12% dari jangkauan. Jadi misalkan si jangkauannya itu tadi 60 meter, altitude side scan sonarnya itu 8% hingga 12%, yaitu 4,8 meter hingga 7,2 meter. Dan idealnya itu ada di 10%, yaitu 6 meter. Namun kita punya toleransi plus minus 2%. Nah, ini 100%, 100% coverage. Jadi kalau 100% coverage itu dia tidak ada data yang menumpuk ya. Dia hanya didapat dari salah satu lintasan aja. Nah, kemudian kalau di sini ini contohnya line spasinya itu 160 meter, kemudian jangkauannya 100 meter, artinya ini kan
sini di tengah jarak antaranya itu kan 80 meter ya, masih ada 20 meter. Nah, 20 meternya ini disediakan untuk off track error ketika akuisisi. Jadi misalkan ada sesuatu yang mengganggu pergerakan kapal seperti nelayan atau jaring, kita bisa berbelok hingga 20 meter karena datanya masih ada toleransinya. Kalau misalkan ternyata misalkan di sini lagi running side scan sonar, di sini ada jaring nelayan panjang kan, otomatis mau nggak mau kita belok ke sini kan. Jadi di sini nggak akan tercover data side scan sonar. Nah nantinya kita akan running lagi data di sini dan kita sebut itu sebagai infill untuk mengisi area-area yang belum tercover dengan side scan sonar. Namun industri dari geophysical lab sendiri ini biasanya meminta untuk coverage-nya itu 200%. Jadi 200% ini kita punya minimal dua data yang bertampalan gitu dari masing-masing lintasan. Nah, seperti ini kan satu, dua itu bertampalan nih. Dari daerah yang sini ini 200%. Bahkan yang di sini, yang di atasnya garis merah, Terlempar sepertinya pagi ya. Iya, terputus ya. Iya, hilang. Kita tunggu dulu. Sabar ya, sabar. Oh iya, katanya koneksinya putus. Lagi reconnect. Itu diisi dulu ya. Kode presensinya sudah saya kirim. Yang untuk kuliah akuisisi pengolahan data seismik. Yang belum install, silakan ya ada waktu install dulu. Kalau lagi jeda. Datanya download satu line aja dulu kalau ini terlalu besar kalau untuk semuanya. Bisa satu dulu. saya share screen lagi. Tadi sampai sini ya. Jadi kita bisa lihat yang sedikit saya review balik. Kalau misalkan 100% dia hanya di cover oleh salah satu line aja tanpa ada tampalan, tanpa ada overlay dari line yang lain. Seperti contohnya yang di atas ini. Jadi di sini ini hanya tercover lebih sekitar 20 meter yang dimana dia untuk mengantisipasi off track 20 meter ketika ada objek yang menghalangi. Nah, sedangkan untuk 200% coverage dan itu yang biasanya diminta oleh industri, dia itu minimal ada lintasan, dua data dari eh, dua lintasan yang bertampalan. Jadi misalkan yang di sini, di antara garis merah ini, dua, dia itu ada data yang menumpuk di sini kan. Nah ini dia 200%. Sedangkan di atas garis merah yang di sini, dia ada yang numpuk. Tiga, satu, dua, tiga, itu artinya 300%. Dan itu sudah memenuhi
spesifikasi 200% coverage yang biasanya diminta oleh klien. Nah, kemudian penting juga untuk positioningnya ya. Jadi kalau kita nggak tahu posisi topis kita di mana, sedangkan kita mengidentifikasi suatu objek, itu menjadi tidak berguna gitu kan. Kita tahu objek ini objek apa, tapi kita nggak tahu posisinya. Jadi apa yang bisa kita catat gitu kan. Nah, itu untuk jenis-jenis posisi sendiri, secara garis besar itu yang biasa digunakan itu ada dua, yaitu cable out atau layback, dan yang kedua itu acoustic positioning system ultra short baseline atau USBL. Nah, ini pada umumnya kita gunakan dua saja. Mana yang terbaik itu tergantung dari kondisi area surveinya. Jadi kalau misalkan cable out layback ini biasa digunakan di area yang sangat dangkal atau daerah-daerah yang dekat dengan daratan. Ini kita sebut sebagai nearshore. Dan itu pun dikarenakan salah satunya kapal yang kita gunakan itu kecil gitu kan. Dan itu tidak memungkinkan biasanya untuk menambahkan sistem USBL karena dia perlu tambahan satu alat lagi di sini di kapal yang harus dipasang. Dan kabel out layback ini biasanya seorang surveyor atau navigator yang berlatar belakang geodesi atau geomatika, dia akan menentukan posisi si tow point ini atau posisi digantungnya si side scan sonar. Itu yang biasa dia berikan ke side scan sonar ke datanya. Jadi kita punya data ini gitu kan. Nah, sedangkan sebetulnya side scan sonar kita ini kan di belakangnya gitu. Kalau kita anggap ini ada 10 meter, berarti kita punya offset 10 meter error. Nah, 10 meter itu kita namakan sebagai layback. Jadi di dalam software pengolahan data kita bisa input layback itu sendiri. Misalkan di line lintasan satu kita layback atau kita ulur sepanjang 10 meter, maka kita bisa masukkan nilai layback itu 10 meter. Selain dari software pengolahan data side scan sonar, layback ini juga bisa diinputkan di surveyor, jadi bisa langsung ya, surveyor itu akan memberikan posisi side scan sonar dengan koreksi layback. Nah, kalau saya biasanya lebih nyaman layback itu sudah dimasukkan di surveyor, di navigasinya. Karena apa? Karena sebagai seorang geofisis, kadang-kadang kita itu nggak on board di kapalnya, jadi kita nggak tahu kondisi laybacknya seberapa jauh. Karena memang setiap lintasan itu tidak akan fix laybacknya itu misalkan 10 meter. Bisa jadi eh, ditarik 8 meter, bisa jadi diulur lagi jadi 15 meter. Makanya alangkah lebih baiknya laybacknya itu menggunakan langsung diinputkan oleh surveyor. Nah, sedangkan USB itu ultra short baseline, jadi dia itu salah satu alat untuk positioning system yang menggunakan metode akustik. Jadi kalau USBL itu dia akan dipasang salah satu alat tambahan atau transducernya di sini sebagai transceiver juga. Nah, misalkan di sini ada USBL. USBL itu bentuknya seperti tabung ya, kira-kira panjangnya sekitar 30 cm dan bisa dipasang di alat-alat ini. Misalkan ini side scan sonar bisa kita pasang. Kemudian ini ada AUV. AUV itu seperti kapal selam tanpa awak yang bisa apa? Yang bisa merekam data side scan sonar dan lain-lain juga. Itu bisa dipasang juga. Kemudian di sini ada ROV. ROV juga bisa dipasang USBL. Kemudian ketika ada inspeksi yang memerlukan penyelam seperti pengelasan, inspeksi kebocoran pipa dan lain-lain, si penyelam ini bisa dipasang USBL juga. Nah, secara sederhana prinsip kerja USBL adalah si transducer ini dia akan memancarkan gelombang akustik. Kemudian dari si beacon-nya yang dipasang di sini itu namanya beacon yang sekitar 30 cm dimensinya, dia akan memantulkan kembali gelombang akustiknya dan dihitung travel time-nya. Jadi kita tahu jaraknya itu sebesar apa, tapi masih secara satu dimensi ya, secara apa? Secara hanya konversi dari travel time ke distance saja. Nah, di si USBL ini sendiri sebenarnya ada koreksi-koreksi sudut seperti pitch, roll, dan yaw, dan itu yang digunakan untuk menentukan sumbu XYZ dari distance tadi. Sehingga kita punya posisi si beacon, si alat yang dipasang beacon ini ada di mana. Nah, jadi untuk USBL sendiri ini penggunaannya biasanya di offshore ya. Dan kalau bisa saya rekomendasikan itu ketika cable out atau layback kita sudah lebih dari
20 meter, bahkan 15 meter gitu, kita ada baiknya menggunakan USBL. Karena kalau enggak, posisinya itu akan kacau sekali gitu kan. Nah, anggaplah kita menggunakan layback. Layback itu jadi asumsinya si side scan itu betul-betul lurus di belakang kapal. Sedangkan itu kan ada faktor-faktor lain seperti arus bawah laut, seperti apa kemiringan heading kapal dan itu tidak diperhitungkan menggunakan layback. Sehingga walaupun layback kita 10 meter, sebenarnya bisa aja itu bergeser secara sumbu X-nya ya. Sumbu Y-nya mungkin masih mirip-mirip gitu kan. Nah, ini kemudian untuk ada stabilitas side scan sonar sendiri. Jadi stabilitasnya ini dipengaruhi oleh gerakan side scan sonar sendiri, yaitu heave and pitch, kemudian roll, dan yang terakhir itu yaw. Heave itu apa sih? Heave itu gerakan side scan sonar naik turun ya. Dan ini biasanya terjadi karena gelombang, gelombang yang ada di permukaan laut itu jelas mempengaruhi si kapal gitu kan. Jadi kalau misalkan ada heave dia naik turun gitu kan, otomatis si side scan sonar juga karena di towing atau ditarik dia akan naik turun juga dan itu mempengaruhi data side scan sonar. Kemudian ada juga itu pitch. Pitch itu apa? Jadi gerakan naik turunnya side scan sonar tapi dengan sumbu sumbu pusatnya di tengah. Naik turunnya begini ya. Itu pitch. Itu dipengaruhi oleh gelombang juga yang di atas. Kemudian ini roll. Roll itu apa? Roll itu gerakan mengguling ya dari side scan sonar. Jadi ini biasanya dipengaruhi oleh arus bawah laut. Nah, kemudian yaw itu apa? Yaw itu juga gerakan radial dari side scan sonar, namun dia lebih ke sumbu XY ya. Dan ini juga biasanya dipengaruhi oleh arus laut. Nah, ini efek-efek dari alam yang bisa mempengaruhi kualitas data side scan sonar. Nah, ini interpretasinya. Kita masuk ke interpretasi. Jadi semakin dekat objek terhadap side scan sonar, dia otomatis bayangannya akan tinggi. Kemudian semakin dekat juga side scan sonar ke dasar laut, jelas bayangannya akan semakin tinggi. Kalau kita bayangkan ini seperti apa ya? Seperti matahari gitu kan. Misalkan di sini matahari masih agak pagi gitu kan, otomatis bayangannya dia akan tinggi. Sedangkan kalau mataharinya udah mulai meninggi, sudah mulai siang, otomatis bayangannya juga akan lebih pendek. Itulah kenapa pentingnya kita mengatur altitude atau ketinggian side scan sonar itu kurang lebih 10% dari range untuk mendapatkan bayangan-bayangan ini secara ideal. Nah, ini secara realnya seperti apa, kurang lebihnya begini ya. Jadi, ini sebenarnya objek, cuma kan nggak kelihatan kan kalau kita nggak melihat bayangan. Dan ini kurang lebih ada di siang hari bolong. Dan kalau teman-teman lihat lebih lanjut, kalau misalkan kita lihat pas paginya seperti apa, paginya itu seperti ini. Jadi ketika si sinar atau mataharinya itu relatif masih di bawah posisinya. Walaupun objeknya nggak jelas, tapi bayangannya jelas. Kurang lebih seperti itu prinsip kerja side scan sonar. Untuk mendeteksi benda-benda jenisnya seperti apa. Nah, ini untuk interpretasinya sendiri. Jadi kalau kualitas objek itu, yang paling ideal ini di antara eh, balok coklat ini. Jadi kalau udah di sini, di tengah, dan kemudian paling ujung itu biasanya udah kurang representatif. Dan itulah kenapa di sini ada nadir gitu kan. Untungnya, kenapa industri meminta 200% di sini? Yaitu untuk mengcover data-data ini. Selain karena nadir yang tidak ada data, bisa juga di sini objek yang kurang jelas. Kemudian yang di ujungnya juga. Kemudian ini ada kecepatan survei itu berkaitan dengan long track resolution. Kalau secara lebih detail, ketika speednya kurang dari speed maksimum yang bisa ditoleransi, maka si scan itu bisa menggambarkan objek itu dengan sangat baik ya. Jadi betul-betul detail gitu, tergambar semua tanpa ada eh, area yang terlewat. Namun ketika kecepatannya itu lebih dari maksimum
kecepatan maksimum yang bisa ditoleransi, maka ada area-area yang tidak tercover. Artinya coverage-nya kurang dari 100%. Nah, ini untuk mengukur sebuah kontaknya gitu kan. Jadi diperlukan itu altitude, ini altitude yang saya bilang tadi, ketinggian side scan sonar dari dasar laut, kemudian shadow length atau panjang dari bayangan objek, kemudian total distance-nya. Dengan menggunakan trigonometri, kita bisa menghitung ketinggian objeknya ini. Nah, biasanya di software-software itu ada, mau HiScan, mau Wadux, mau SonarWiz, mau Koda, itu ada cara untuk mengukur ketinggiannya. Kita tinggal ukur shadow-nya aja, secara otomatis si software-nya akan mengukur ketinggiannya. Nah, ini contoh data dari side scan sonar. Kalau kita ingin lihat data-data seperti shipwreck, yang artinya man-made atau anthropogenic, itu hampir istilahnya kalau orang tahu bentuk kapal seperti apa ya itu tahu gitu kan. Walaupun background dia bukan geofisika atau geologi. Tapi kalau misalkan dia melihat ini, dia belum tentu tahu ini apa gitu kan. Makanya buat saya, side scan sonar itu lebih erat kaitannya dengan geofisika atau geologi dibanding eh, background background lain gitu kan. Nah, ini boulders juga. Boulders itu bongkahan batu yang biasanya dari gunung-gunung yang masih aktif dulunya atau sekarang gunung-gunung terdekat, bisa juga dari yang dibawa oleh bongkahan-bongkahan es, itu biasanya banyak boulders juga. Nah, ini biasanya ini lebih berkaitan dengan tekstur dari si bed sendiri. Dan ini sedikit agak tinggi, kita bisa lihat di sini ada bayangan. Dan bisa jadi juga di sini sebenarnya teksturnya lebih soft ya, lebih lembut karena putih. Untuk melihat ini seperti apa, dia ternyata apa dia ketinggian atau bukan, biasanya kita eh, kombinasikan dengan data kedalaman batimetri dari multibeam echo sounder. Nah, ini side scan sonar dan juga yang mengindikasikan POCMAC. POCMAC itu bekas letupan dari intrusi gas dari bawah ya. Jadi kalau di laut itu kan karena nggak ada efek-efek angin, efek manusia, jadi POCMAC itu akan tetap ada gitu. Dan ini biasanya terjadi di daerah dengan sedimentasi lempung atau lanau bisa. Tapi kalau misalkan untuk pasir, dia lebih mobile sedimennya, terbawa arus. Jadi kalaupun ada POCMAC, dia nggak akan lama, akan cepat terkubur. Nah, ini salah satu hazard yang biasanya kita teliti untuk mengidentifikasikan kemungkinan ada gas di bawahnya. Nah, ini salah satu contoh perbandingan data kedalaman batimetri dari multibeam echo sounder yang diindikasikan dengan warna. Nah, yang merah ini lebih dangkal, yang biru itu lebih dalam. Kita bisa lihat perbedaan kedalamannya secara lebih jelas. Tapi kita nggak bisa lihat eh, si amplitude atau si backscatternya itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa menilai apakah ini lempung, apakah ini batu. Kita hanya bisa lihat dari teksturnya. Ya memang kalau kita lihat juga tekstur batu itu kurang lebih seperti ini kan. Tapi kalau yang ini dia itu bukan batu. Dia itu lebih ke pasir yang garis-garis ini. Kita bilang sebagai sand wave. Nah, ini sebenarnya ini batu juga gitu. Cuma karena flat, tapi si batimeter dia nggak bisa ngelihat. Sedangkan side scan sonar itu dia bisa lihat, masih cenderung amplitudenya lebih tinggi, jadi lebih hitam. Nah, ini contoh alat-alatnya yang biasa digunakan itu ini, Aztec 4200 side scan sonar. Dia biasanya ada dua frekuensi, low dan high frekuensi. Kenapa ada dua frekuensi? Itu sebenarnya kurang lebih sama dengan konsepnya seismik ya. Jadi low itu untuk jangkauan yang lebih jauh, namun resolusinya lebih rendah. Sedangkan high frekuensi itu untuk jangkauan yang lebih pendek, sedangkan resolusinya lebih tinggi. Dan peruntukannya pun berbeda biasanya. Kita gunakan dua-duanya itu untuk interpretasi.
Ini perlu dicatat juga sebenarnya karena banyak geofisikis yang sedikit salah apa ya, salah paham. Dia pikir frekuensi low frekuensi itu bisa digunakan untuk semua interpretasi, padahal nggak juga. Ya memang bisa, tapi kurang ideal gitu. Itulah kenapa si EdgeTech ini dia membuat alat dengan multi frekuensi. Ada yang dua frekuensi, bahkan tiga frekuensi gitu kan. Nah ini kalau low frekuensi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi eh, kondisi geologi secara lateral, kondisi sedimentasi secara lateral dia sangat bagus. Nah, sedangkan untuk low frequency sendiri untuk mengidentifikasi objek-objek itu dia kurang bagus, bayangannya kurang jelas, objeknya kurang tegas gitu kan karena nilai resolusinya rendah gitu kan. Nah, sedangkan yang high frequency ini kebalikannya. Dia itu lebih bagus untuk mendeteksi objek-objek eh, individual yang ada di dasar laut seperti pipa atau sampah atau boulder. Biasanya kita menggunakan high frequency untuk interpretasinya. Jadi kalau misalkan interpretasi secara lateral seperti ini, secara area, ini, kita gunakan low frequency. Dan kita buat mosaiknya itu menggunakan low frequency. Nah, sedangkan untuk mendeteksi objek-objek seperti ini, biasanya kita menggunakan itu yang high frequency. Jadi secara sederhananya itu, high frequency itu digunakan untuk menginterpretasi lintasan dari lintasan satu ke lintasan lainnya, sedangkan untuk yang low frequency itu kita buat dulu untuk mosaik, kemudian kita interpretasikan di sini sebaran sedimentasi, sebaran geologi permukaannya seperti apa. Kemudian dari side scan sonar sendiri juga ada batasan. Batasan ini tuh lebih banyak ke apa ya, kondisi alam ketika kita survei gitu kan. Jadi ada ombak, kalau misalkan ombak besar itu biasanya datanya juga kurang bagus, sehingga perlu teman-teman tahu biasanya itu sekitar 1,5 meter untuk offshore itu toleransi ombaknya. Jadi kalau misalkan lebih dari 1,5 meter data kita nggak bagus, jadi kita harus standby gitu kan. Nah bisa kita berhenti survei dulu, mungkin cari ke tempat-tempat yang teduh dari ombak, yang aman, yang lebih tenang, mungkin di pinggir-pinggir pulau kurang lebih seperti itu. Nah sedangkan biasanya kalau misalkan untuk yang di daerah nearshore atau yang dekat-dekat darat itu biasanya 1 meter. Kemudian kondisi arus laut juga. Nah ini biasanya arus laut itu kadang-kadang dia tegak lurus, bukan kadang-kadang ya itu tergantung desain kita. Bisa jadi dia tegak lurus dengan lintasan kita. Nah itu biasanya eh, si side scan sonar kita itu karena ada arus dia akan terbawa ke samping ke samping ke samping gitu. Dan itu datanya jadi kurang bagus terutama di masalah positioning ya. Nah, ini kontras yang kurang atau berlebihan antara target sehingga bisa menyebabkan ambigu itu biasanya dari settingnya sendiri dan ini biasanya kita target dan sekitarnya yang apa ya kurang lebih misalkan ada sebuah boulder atau debris di daerah yang bebatuan. Nah, itu sama-sama hitam gitu kan. Nah, itu agak susah. Itu agak susah untuk membedakannya. Kemudian untuk menjaga kualitas data kita harus menjaga kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan itu biasanya 3 sampai 4 knots. 1 knots itu kurang lebih 1,8 kilometer per jam atau 1 mil per jam. 1,8 nautical mile ya, bukan mil darat. Kemudian kita juga harus menjaga elevasi atau altitude dari topis untuk mempertahankan hasil pengukuran yang baik, yaitu kurang lebihnya 10% dari jangkauan. Nah, ini kita juga harus menghindari gangguan-gangguan dari kapal lain. Biasanya ada kapal nelayan lewat di depannya, mereka nggak tahu menau gitu kan, nggak akan belok. Terus bisa jadi ada kapal tongkang atau tanker, nah itu kita harus hindari. Dan kalau eh, apa ada kapal besar itu ya mau nggak mau kita harus nyala dan kita berhenti mengambil data sementara, sehingga di lain waktu ketika mereka udah nggak ada, kita ambil untuk mengisi data yang sebelumnya masih kosong. Nah, kemudian di sini juga terdapatnya infrastruktur laut yang menghalangi lintasan survei seperti platform, kemudian rig, bisa jadi apa itu
live buoy gitu-gitulah. Nah itu mau nggak mau emang kita nggak bisa. Kita bisa ambil juga seoptimal mungkin lah. Jangan apa ya. Karena kapalnya juga biasanya nggak berani dekat-dekat dengan platform ya, takutnya nabrak atau apa. Ya kita ambil data sebisa mungkin. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan dari side scan sonar sendiri. Kira-kira untuk Mas Eki mau langsung dilanjut ke apa praktek atau mau tanya jawab dulu? Oke, kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan boleh lah. Oke, tidak ada, kalau tidak ada lanjut saja kan. Wah, ini Saya boleh Pak tanya Anang nggak? bertanya. Monggo, Pak Anang. Nggak. Terima kasih Pak Levi. Jadi kalau kedalaman, mohon maaf ini, apakah bisa ya side scan sonar itu sampai kedalaman yang deep sea itu, katakanlah sampai 4.000, 7.000 meter gitu? Apakah bisa? Atau memang butuh peralatan yang khusus gitu lah. Sebenarnya kan kita kan banyak nih apa namanya di timur Indonesia kan lautnya kan dalam-dalam dan menjadi Iya, PR katanya gitu sih. Terima kasih. ya, sama-sama Pak. Sebentar saya lihat dulu ini di mana. 4. Benar Pak ya, biar saya apa? Oke. Nah ini memang dalam itu sebetulnya bisa Pak. Cuma sistemnya memang perlu peralatan tambahan ya. Salah satunya itu dengan ROV. Jadi kalau misalkan kita menggunakan towing system seperti ini atau ditarik, dia itu biasanya 3 kali dari water depth. Jadi kalau misalkan kedalaman di area survei kita itu katakanlah 4.000 meter, maka mau nggak mau minimal 12 kilometer dia ditarik ke belakang. Itu kan nggak ideal juga ya, selain karena terlalu jauh. Ini kan wire itu kan besi berapa ton gitu kan, walaupun dia di air pasti akan sangat berat gitu. Udah gitu dia ketika menemui area-area area-area survei dengan morfologi yang sangat ekstrim, dengan sangat-sangat undulasi, dia tuh nggak akan punya waktu untuk merecover ketika menemukan tiba-tiba water depth-nya dangkal. Nah, sehingga diperlukanlah ROV gitu. ROV ini dia tergantung kelasnya juga ya. Salah satunya itu ada yang work class itu bisa sampai 2 kilo, bisa sampai 5 kilo ya tergantung. Dan kita menggunakan sistemnya WSBL. Nah, kalau ROV ini nggak ditarik seperti ini. Jadi si ROV-nya yang mondar-mandir. Kapalnya itu menggunakan kapal DP. DP itu apa ya? Kurang lebih dia lebih firm positioning-nya. Dia punya banyak thruster, bisa lebih stabil. Sehingga si ROV-nya yang bolak-balik. Kapalnya sih ya diem-diem aja. Paling cuma larat atau terbawa arus saja. Dan kalau ROV ini biasanya dia hanya 1 knot kecepatannya, paling maksimal. Sedangkan menggunakan towingan ini, dia biasanya 4 knot. Sehingga kalau misalkan kita survei di area yang dalam itu jelas jauh lebih mahal. Kapalnya pun minimal harus dengan dimensi 100 meter kan panjangnya, karena dia harus mengcover apa peralatan dari ROV sendiri. Karena itu kan cukup besar ya, ada kabelnya, ada apa itu processing room, ada pilot roomnya secara khusus. Selain ROV, kita juga bisa menggunakan AUV. AUV itu eh, dia mirip juga seperti ROV ya sistemnya, tapi lebih ke kapal selam tanpa ada kabel. Kalau misalkan ROV ini ada kabelnya, kalau AUV ini nggak ada kabelnya. Jadi kita biasanya disetting dulu di kapal, di remote, kita masukkan lintasan-lintasannya gitu kan. Terus ROV-nya ini akan AUV-nya ini akan dideploy dan dia akan running lintasan yang sudah disetting itu. Dalam satu waktu, kalau ROV ini untuk survei biasanya satu ROV sekali jalan. Sedangkan untuk AUV itu bisa sampai 4 AUV sekali jalan. Nah ini kalau ini nyantai untuk geofisis ya, karena datanya sangat sedikit sehari itu cuma bisa 2 lintasan, 3 lintasan gitu kan. Sedangkan menggunakan layback ini bisa 4 kalinya. Nah apalagi menggunakan AUV ini, AUV ini speednya bisa 4 knot juga sama dikali 4 jumlah datanya. Kurang lebih jumlah data yang masuk itu akan 4 kali lipat dari ini. Jadi kalau misalkan sehari menggunakan layback, side scan sonar kita dapat 10 line, ini bisa 40 line.
Makanya kalau IUV itu geofisisnya juga banyak yang on board. Nah, kurang lebihnya seperti itu Pak, tapi memang sangat mahal. Dan saya pernah lakukan itu di Laut Mediterania kan di daerah Italia itu sekitar 2000 meter lebih dan menggunakan ROV itu benar-benar lambat sekitar 1 knot per 1 knot ya kecepatannya. Semoga menjawab Pak. Iya, iya, terima kasih. Kebayang berarti harganya mahal berarti. Ya udah. Oke, dari mahasiswa ada Itu pertanyaan? mungkin tambahan sedikit Mas Eki bentar ya. Oke, siap. Itu juga untuk selain untuk side scan sonar, Pak, biasanya ROV itu juga bisa dipasang multi beam, bisa dipasang SBP juga gitu kan. Jadi seperti kayak misalkan multi beam, kalau kita sensornya ada di kapal dengan kedalaman 4 kilometer, artinya kan resolusi kita sangat rendah gitu kan. Makanya dengan menggunakan ROV kita bisa lebih dekatkan lagi tuh terhadap objek sehingga resolusinya lebih tinggi. Jadi untuk ROV-nya sendiri ya memang biasanya banyak sekaligus alatnya. Multi beam, side scan, SBP dan bahkan bisa menggunakan magnetometer juga. Cuma memang itu lebih rumit lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih, terima kasih. Tadi ada yang raise hand. Silakan langsung saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Eki. Selamat pagi nih Pak Rifki. Saya lihat ini mau nanya Pak, terkait konsep dari akuisisi data Pak di lautan nanti kan di offshore ini kan biasanya akuisisi. Itu ketika kita mengakuisisi memang kadang ada beberapa kendala di jalur kapal, entah itu kapal nelayan, entah itu jaring dan sebagainya. Apakah alat perekam ini ketika kapal berhenti akan terus merekam sehingga ada penumpukan data di rekaman itu atau bagaimana Pak ketika di lapangan itu? Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Lihan. Jadi kalau misalkan kita ketemu nelayan, biasanya kita apa ya, kita hindari dan kita meminimalisir menarik ya. Meminimalisir si set scan-nya itu kita tarik. Jadi harapannya bisa lanjut ke lintasan setelah ada ada jaring yang melintang itu. Tapi kalaupun memang terpaksa kita harus tarik, ya kita sudah stop recording dulu. Ketika sudah kita pikir ini akan lebih tinggi lagi nih altitude-nya, ya udah stop recording, kita cari daerah yang aman dulu, baru kita lanjutkan. Kurang lebihnya seperti itu dan nggak akan ada penumpukan data untuk side scan sonar yang memang tidak sesuai spesifikasi. Biasanya kita sudah stop record. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke praktik ya. Mungkin lanjut saja Kang Rifki, biar waktunya tidak banyak terbuang. Ya mudah-mudahan ini teman-teman udah pada install juga ya. Sebenarnya kalau misalkan kita sudah menggunakan salah satu software pengolahan data set scan sonar, itu biasanya kita pindah ke software lain itu lebih mudah juga gitu. Karena fitur-fitur dan eh, menu-menunya itu nggak terlalu berbeda jauh, hanya butuh pembiasaan aja. Nah kalau misalkan kita udah buka Wadux, kita bisa mulai saja. Saya exitkan dulu, saya ulang dari awal. Bisa sambil dicoba ya. Jadi ketika ada pertanyaan bisa dicatat dulu nanti kemudian bisa ditanyakan. Ini gantinya di mana, Mas ya? Ganti itunya di mana, Mas Eki? Ganti screen. Tuker screen sebelah mana sih? Tukar screen. Harusnya di share screen tuh bisa milih Oh, di eh, sini ya. ya. Oke, oke. Nah, ini kalau kita ngebuka Wadux, eh, dia akan mengkonfirmasi mau load project yang udah ada atau new project. Nah, karena kita mau coba dari baru, kita klik new project aja. Kemudian browse.
Untuk mempermudah sih kita bikin folder dulu ya. Jadi kita masuk ke folder baru kita save. Karena di sini dia akan segala macam file dan foldernya akan tersimpan di sini. Dia nggak buat folder satu khusus. Nah, ini teman-teman harus setting si eh, projection-nya dulu terutama ya kan. Nah, saya di sini asumsi data saya itu ada di zona 30 North menggunakan proyeksi WGS 84. Nah, yang bisa kita ganti itu EPSG-nya. EPSG kode itu kode dari sistem koordinatnya. Nah, ini teman-teman bisa cari di Google, misalkan WGS 84, zona 30N itu berapa? Itu 32630. Jadi kalau misalkan anggapnya kita ganti, nah dia akan ganti ya kan. Jadi nantinya di angka ini. Nah, kalau yang ini water velocity, dia itu untuk pengaruhnya nggak terlalu banyak. Biasanya dia untuk apa ya, mengukur dari objek-objek itu, kalau misalkan dia lebih tinggi, si range-nya itu akan sedikit lebih rapat, akan lebih sempit, karena kecepatannya tinggi kan, dan sebaliknya. Dan ini biasanya kita biarkan dulu 1.500 meter per second, karena kita jarang dapat data ini dari akuisisi. Cuma kalau misalkan ada, ya kita gunakan. Dan yang kita gunakan itu water velocity dari towfish ke bawah ya, karena kan towfishnya di tengah-tengah kan. Sedangkan water velocity itu kan dari permukaan laut ke dasar laut. Nah itu bisa cukup berbeda. Nah ini saya biarkan aja ini relatif terhadap relatif berhubungan dengan jumlah desimal. Nah, kalau udah oke, kita bisa mulai langsung import side scan sonar XTF. Teman-teman bisa tambahkan data yang udah di-download tadi. Ini bisa sekaligus semua gitu ya. Saya coba dua dulu. Karena pakai laptop jadi agak lambat. Nah, kemudian di sini ada overlap-nya itu seperti apa, las atau maksimum. Jadi kalau misalkan las itu yang terakhir di load dia akan posisinya paling di atas, paling di depan. Kemudian kalau maksimum artinya yang paling tinggi gainnya biasanya ada di depan. Kemudian resolusinya kita bisa setting. Ini saya setting satu aja biar cepat, atau mungkin dua. Nanti kita bisa setting lagi. Nah, kemudian heading ini kita bisa set. Biasanya itu saya cuma dua ini aja. Saya grid convergence ini bisa saya abaikan. Bedanya apa sih? Kalau sensor ini artinya heading yang ada di data gitu kan. Kalau CMG ini kepanjangannya Course Made Good, atau bisa juga istilah lainnya itu Course Overgrown. Jadi itu heading side scan sonar relatif terhadap perubahan ya. Jadi walaupun headingnya nol atau nggak ada headingnya, misalkan apa? Kita punya side scan ini bergeraknya dari sini ke sini gitu kan. Bentar saya ini aja annotate. Oke, misalkan dia pakai CMG, misalkan kita side scan sonar kita error nih ternyata headingnya, tapi kita nggak bisa pakai sensor kan karena error sensor headingnya. Nah, kita bisa pakai CMG. Konsep sederhananya itu misalkan kita punya data side scan sonar dengan arah lintasan begini, ya kan? Jadi si CMG ini akan menghitung pergerakan ini ke sini, kemudian si heading side scan-nya itu seperti apa. Nah, dia akan begini headingnya. Ketika side scan-nya agak belok sedikit, dia akan menghitung lagi sehingga heading di sini itu begini. Ya, mudah-mudahan kebayang ya.
Oke, yang lain itu offset itu kalau kita pikir kita punya offset, tapi biasa saya abaikan. Ini outer range juga biasa saya abaikan dulu kalau masih di awal semuanya. Yang jelas kalau clip data itu, misalkan biasanya pakai percentage ya kan. Clip data misalkan kita mau cuma 80%, artinya data 20% terluar itu kita nggak import. Kemudian bisa juga outer range transparannya juga kurang lebih sama. Nah, kalau saya transparansi, ini berhubungan dengan nadir yang di tengah tadi ya. Jadi ini dari altitude percentage, bisa juga dari fixed range. Jadi kalau misalkan altitude percentage-nya, kita menggunakan altitude percentage dan altitude kita 10 meter misal. Ketika kita set 50, maka dia akan 5 meter transparan yang di tengahnya. Kemudian kalau fixed range, itu lebih berkaitan dengan satuan meter. Jadi kita bisa setting 5 meter langsung. Nah, ini interpolate small time gap between files. Jadi kalau misalkan kita punya punya posisi error, kita bisa checklist ini, dia akan menginterpolasi. Kemudian kalau kita punya duplicate position, kita bisa interpolate juga. Ini buat smoothing. Jadi biasanya kalau dari satelit itu agak-agak jumping, kita kadang-kadang temui. Nah, ini bisa juga kita set smooth position. Ini jumping position check, jadi kalau misalnya posisinya jumping, dia akan tarik garis data, dan ini biasanya nggak direkomendasikan. Ini override files kalau misalkan sudah ada dan ternyata kita import lagi, kita berarti override. Nah, kalau show mosaic in base map, artinya kita tunjukkan data side scan sonar di sini nanti ketika kita sudah load. Nah, ini di sini sebenarnya ada pilihan import nih, nggak kelihatan ya, paling bawah ini. Saya karena pakai laptop jadi kurang lebar ini ya. Nah, kita bisa mulai import saja. Kalau yang advance ini biasanya saya tinggalkan juga karena apa ya, jarang kepake secara default. Nah, ini cukup memakan waktu ya. Barangkali bisa sambil dicoba dan kalau ada masalah mungkin bisa disampaikan. Oke, Nafisa silakan sambil menunggu loadingnya. Permisi Pak, izin bertanya. Itu seumpama eh, line 1 dan line 2 itu tertukar posisi, apakah berpengaruh Pak untuk pengolahan selanjutnya? Tertukar posisi gimana tuh, Mbak? Line 2 saya itu di nomor 1, kemudian line 1 saya itu di nomor 2. Oh, nggak apa-apa. Itu cuma lebih ke overlay-nya aja sih nantinya. Bisa jadi line 2 yang di bawah, line 1 yang di atasnya gitu. Dan itu bisa dibalik nanti. Oh, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya sambil mau ngejelasin sedikit tadi tentang layback ya. Misalkan kita punya kapal di sini kan. Kemudian ini side scan-nya, di sini side scan. Nah, ini biasanya yang dikasih posisi oleh si navigator ke side scan ini biasanya di sini. Kalau kita pakai layback, itu sistemnya namanya, ini posisinya namanya tow point gitu kan. Nah, kemudian anggaplah kita dalam lintasannya ini layback kita itu 10 meter gitu. 10 meter. Maka di navigasi itu akan dimasukkan layback 10 meter, yang mana layback ini adalah garis lurus, betul-betul lurus terhadap heading kapal ya.
Jadi kalau heading kapalnya ke utara, laybacknya akan betul-betul ke selatan 10 meter. Nah, suatu saat ada pengaruh arus, kemudian si kapalnya begini bentuknya, miring gitu. Sebenarnya kan bisa jadi side scan-nya ada di sini gitu kan. Karena kapalnya arahnya ke utara, ini karena headingnya aja. Dia berbelok. Pergerakan kapal tetap ke sana. Kayak bergeraknya miring gitu loh. Nah, dengan kalkulasi dari navigator itu atau surveyor, dia akan menghitung si side scan-nya di sini layback-nya. Nah, ini yang membuat error dari layback. Sehingga apa ya, kalau misalkan heading-nya begini tuh layback udah nggak bisa dipakai. Kalau apa cuaca biasanya bisa jadi angin, bisa jadi ombak juga. Terus bisa jadi kasus kedua yang bisa mempengaruhi kualitas data side scan menggunakan layback, misalkan kita vessel leading-nya betul begitu, ternyata ada arus dari sini gitu kan, arus bawah, otomatis side scan kita ikut ke sini gitu kan, sedangkan pergerakannya tetap ke sana gitu. Nah, yang dikasih data oleh surveyor, posisi side scan itu ada di sini gitu. Padahal aslinya di sini gitu kan. Nah, misalkan si side scan ini ketemu objek di sini, ketemu objek di sini gitu. Nah, karena eh, perhitungan surveyor, perhitungan si sistem dari surveyor itu laybacknya dia tarik ke belakang, betul-betul ke belakang, akhirnya objeknya terdeteksinya seolah-olah di sini. Padahal kan ngaco ya. Dan itu bisa lumayan jauh, bisa 5 meter, bahkan bisa 10 meter. Nah, itulah kenapa kalau masih sekitar ininya 5 meter, masih oke lah gitu kan, si layback 5 meter. Tapi kalau udah 10 meter, 15 meter ke atas itu udah kurang bagus menggunakan layback. Jadi bisa mungkin kita pakai sistem USBL. Dan itu sebenarnya memungkinkan juga ya dipakai di sistemnya kapal-kapal nearshore, kapal apa yang kecil-kecil itu, kapal nelayan gitu bisa juga. Karena kemarin waktu proyek dengan MGS di Timor Leste, dia itu kan area subduksi ya, dan memang area lempeng kan. Jadi begitu 100 meter, anggaplah ini apa, di sini ke pulau si Timor Leste-nya gitu. Sini cuma 100 meter, 100 meter dari garis pantai itu kedalamannya udah 50 meter gitu. Ke sana sedikit udah 200 meter. Nah, mau nggak mau kan memang nggak bisa tuh kalau sistemnya pakai layback. Akhirnya karena kedalaman ini meskipun kita menggunakan kapal nelayan, kita bisa juga itu pakai USBL. Dan itu sebenarnya sistem positioning ini nggak tergantung areanya ada di mana, tapi lebih ke kedalamannya seperti apa. Karena itu berpengaruh terhadap towingan kita sepanjang apa gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti tentang apa layback dan USB ini karena ini salah satu yang sering di apa ya, yang sering kita temui masalahnya ketika melakukan interpretasi, di mana posisinya ini nggak kok nggak pas ya antara objek ini. Kadang kan ketika kita punya dua lintasan, nah ketika kita punya dua lintasan side scan sonar, yang pertama ke sana, kita ketemu objek ada di sini nih dari side scan sonar. Nah kemudian kita punya lagi lintasan satu lagi ke sana juga, objeknya sama, tapi kenapa posisinya ada di sini gitu. Dan itu biasanya bisa errornya besar gitu. Sedangkan yang ditoleransi itu sekitar 2 meter. Nah, kalau pakai layback biasanya error ini sangat besar. Sebenarnya side scan sonar menurut saya itu pekerjaan yang apa ya, yang teorinya nggak terlalu harus butuh pengetahuan yang dalam seperti seismik, tapi itu lebih ke pekerjaan yang banyak banyak sesuatu yang kita lakukan karena kita harus ngepick target, ngepick area, terus koreksi-koreksi posisi lebih ke situnya. Processingnya di situ kalau side scan sonar. Jadi kalau untuk secara kualitas data, noise apa segala macam itu kita biasanya jarang menyentuhnya gitu karena biasanya datanya udah bagus kan. Karena itu si side scan sonar ini biasanya kita namakan dengan data analog. Kalau seismik yang dua dimensi itu biasanya kita namakan digital karena kita masih bisa banyak bermain dengan datanya. Sehingga kalau untuk processing dari side scan sonar sendiri ini lebih ke navigasinya kalau udah jadi.
Dan gain-gain itu biasanya udah otomatis dan itu udah banyak. Kita nggak perlu apa ya ngepick-ngepick gain itu secara manual. Ada yang udah berhasil import? Sudah, sudah Wah, Pak. cepet ya. Mau di-share Mas Egi? Ini baru kotak-kotak aja. Pak Rifki mau tanya, untuk spek komputer minimal untuk waduk ini apa? Core i5 udah cukup sih Pak, RAM-nya minimal Oh gitu. 16 gitu. RAM-nya nggak 16 perlu ya, minimal. 16 Heeh. ya. Iya, kebetulan saya ini pakai yang untuk presentasi kan Core i3 ya, RAM-nya 8 jadi agak lambat. Bukan untuk yang processing. Makanya datanya juga nggak bisa saya kasih banyak karena memang besar juga dan Oh ya. memang pengolahannya cukup ini, cukup memakan waktu. Pak Rifki sambil menunggu waduk ini eh, software-nya sudah kemana saja ya? Ke Australia sudah Pak. Oh gitu. Kemudian ya kebetulan saya sih sebenarnya nggak ada kepentingan ya, cuma karena Hmm. punya teman dan saya tahu gitu kan orangnya, ya saya pakai ini. Kemarin waktu saya project processing untuk data di Inggris, kan salah satunya mungkin teman-teman udah tahu software Kingdom ya, Kingdom gitu kan, Iya. sekarang IHS Kingdom. Tadinya pakai itu untuk interpretasi data seismik, cuma kok apa ya kurang gimana gitu setelah saya pernah melakukan pernah menggunakan waduk sini. Setelah selesai reporting, terus si kliennya balik lagi ke saya ini minta di ada tambahan, ada reproses segala macam. Akhirnya saya rekomendasikan pakai waduk sini dan mereka mau dan memang udah cukup puas gitu dengan ini. Itu yang pernah saya iniin. Jadi di Australia, di Inggris, kayaknya kalau masalah penjualan ini teman saya yang lebih tahu. Katanya sih pernah udah ada yang beli juga di Eropa, di Indonesia juga udah ada sih beberapa perusahaan. Oke. Siap-siap. Katanya ada diskon, Pak. Kalau Oh untuk ini gitu. kampus ya. Itu Iya. Mas Eki kayaknya udah komunikasi deh. Ya, sudah dapat ini. Siap. Mantap ini. Maksud saya nanti kita nawari ini pagi ke mana Badan Studi Geologi Kelautan. Katanya mereka belum punya gitu kan. Wah, Mm-mm. Saya peluang. bilang nggak usah beli, biar kita saja yang beli. Nanti datanya Ah, kirim ke kami gitu maksud saya. mantap, mantap. Oke. Sama nih udah keluar kotak ini. Belum ada warnanya, Mas ya? Belum. Itu sebenarnya tampilan ke mosaiknya aja kan, tampilan secara areanya. Kalau kita mau buka per lintasannya, kita bisa double klik langsung. Oh, di situ. Udah bisa kebuka ya, Mas Eki ya? Sudah, sudah. Waterfall-nya. Baru satu line. Nah, ini yang keduanya. Coba. Satu-satu aja dulu. Jadi memang proses lainnya juga satu persatu. Yang paling pertama itu yang kita lakukan pemrosesan yaitu bottom picking. Bentar, ini settingan.
Nah, ini kan data set scan soalnya masih mentah ya, jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Biasanya kita yang bisa kita lihat itu daerah-daerah yang dekat ini aja, apa dekat sensor. Nah, ini sensornya. Ini yang kita namakan altitude, yang putih ini. Jadi kalau kita lihat dari altitude-nya ini ya si dasar lautnya itu nggak rata-rata banget gitu, ada sedikit undulasi. Dan yang paling pertama kita lakukan, kita bisa pick si dasar lautnya ini, atau kita bisa namakan sebagai seabed biasanya. Caranya tinggal klik kanan yang warna hijau itu, edit bottom track. Nah, kemudian kita bisa setting otomatis. Initial trace-nya itu tes yang pertama. Kemudian initial altitude-nya itu di sini kira-kira berapa? Kira-kira kan 10 meter nih. 10,7, 11. Altitude window-nya 3 meter, artinya kita ngedeteksi 3 meter dari data sebelumnya. Misalkan ini 11 meter, berarti dia akan mendeteksi di angka 14 dan 8 meter. Nah, extended sample ini biarkan. Nah, ini biasanya di setting-setting dulu. Tadi menu yang mana ya? Auto button Klik track. kanan itu garis hijaunya, bentar. Oke. Makasih. Hilang garis Nah, itu hijau. kan udah ini ya, izin minum dulu ya. Oh, Bisa ya? oke. Tadi kan si garis merahnya itu ada di tengah, dia belum mendeteksi si seabed-nya. Nah, sekarang sudah ada di seabed. Nah, kita scrollnya pakai apa? Klik tengah aja buat ngecek sudah di ini belum, sudah sesuai belum. Nah, ini udah sesuai yang punya saya. Dan itu baru yang sebelah kiri atau port. Nah, ini teman-teman juga harus ingat istilah port dan starboard kalau mainan marine ya. Itu bukan hanya berlaku untuk side scan aja. Karena di kapal sendiri juga itu port side dan starboard side gitu untuk memudahkan komunikasi di antara awak kapal. Jadi kalau untuk survei kayak gini, offshore-nya di kapal, bukan di platform segala macam. Dan memang kayaknya saya belum pernah tahu ada seorang geofisis yang on board di platform gitu ya, jarang lah. Kalaupun pasti udah menyimpang ke perminyakan. Biasanya mereka kita semua itu biasanya di kapal untuk survei, biar bisa eksplorasi ataupun geohazard. Nah, ini kalau udah kita finish, kemudian kita klik kanan yang tadi, copy port to starboard. Nah, ini udah ke copy kan. Kalau udah kita finish lagi. Ini saya bermasalah dengan color scale-nya ini. Ini harusnya ada tuh, dia putih tuh. Low. Kita coba setting di sini. Nah, ini kalau di setting udah kelihatan kan. Tadi yang saya udah coba itu line side scan 1. Nah, dia ini nggak otomatis berubah ya di sininya. Dia harus di-update lagi si mosaiknya. Dia kan line side scan 1. Saya update lagi. Pakai yang proses. Nah, ini kan gambarnya tadi kayak tadi itu masih belum rata di sini kan. Masih energi yang paling besarnya itu yang di dekat sensor. Sama seperti seismik lah. Kalau di seismik kita perlu namanya AGC atau Automatic Gain Control. Kalau di sini kita bisa sebut sebagai TVG, Time Varying Gain. Nah, kalau misalkan di waduk secara spesifik, dia ada fitur namanya itu Adaptive Equalization. Mana nih? Nah ya, Adaptive Equalization. Jadi dari yang eh, data tadi, dia itu akan diselaraskan derajat kehitamannya. Nah, ini biasanya saya eh, setting seperti ini. Sudah oke. Oke, dipilih dulu lainnya.
Nah, ini kalau di waduk situ kita bisa juga, ini kan satu persatu ya. Kalau kita udah punya apa parameter yang tepatnya, dari banyak line itu kita bisa sekali klik gitu. Terus sambil nunggu proses ya kita bisa ngopi dulu atau ngapain dulu lah gitu kan. Ada yang mengikuti nggak? Saya praktek sendiri aja gitu. Soalnya kayak kalau kayak gini emang harus dipraktekkan. Ih, lama juga ya komputernya ini. Biasanya tinggal set-set aja. Mas Eki udah selesai? Ini malah nggak muncul merah-merahnya aja. Ah, bisa di-share mungkin. Bisa, bisa kita sambil ini gantian share sambil saya Ah, nunggu oke, oke. proses. Ah, ah. Sip, sip. Dari awal lagi ya. Oke. Saya stop share dulu ya. Nah, nggak apa-apa. Ini kelihatan share saya. Ah, kelihatan. Nah, itu Nih, Mas Eki klik kanan di yang hijau itu sebenarnya bottom track. Di yang hijaunya garis hijau tengah. ya ini kan sudah Nah, itu yang ini tengah. ya. Oke. Ya, itu finish edit dulu. Nah, itu udah kan. Oke. Garis hijau tengah diklik kanan. Pas sampai nongol apa? Ya itu Loh, ikan itu. Nah, edit. Oke, edit bottom track. Otomatis. Ya, otomatis. Oke, Mas. Otomatis, Mas. Nah, bener. Nah, ini initial trace-nya berarti kira-kira tadi 11 ya. Kelas. Bener, bener, sorry, satu. Initial altitude yang 11. Nah, altitude window-nya 3 aja karena dia daerahnya nggak terlalu ekstrim di sini. Si apa, batimetrinya. Extended sample 0, intensity threshold-nya bisa dicoba-coba. Kurang lebih sih sekitar segituan. Pakainya yang raw ya, karena kan datanya masih belum diapa-apain. Oke. Ini track ya. Ya, track. Oh, muncul. Tadi nggak muncul ya. Nah, itu berarti kebanyakan tuh intensity threshold-nya mungkin bisa iniin lagi jadi 27 atau 25. Kurang. Kurang lagi. Ini sudah oke. Itu coba 29. Hmm. Ya, itu harus disetting di ini Mas, apa sesuai supaya halus kan. Tapi kalaupun begitu kita bisa smoothing juga sih di luar itu. Hmm. Nah, kita coba close, terus ada ya close itu di sampingnya A itu ada kotak satu lagi. Nah, itu select all artinya. Ya, klik. Sudah? Udah diklik ya? Sudah. Yang merah, yang merah. Yang sebelah kotak merah, kotak merah. Nah, itu. Kemudian di S itu spline.
Nah, itu jadi halus kan? Ya, tadi kan keriting banget ya. Hmm. Sekarang lebih halus. Nah, kalau udah kita bisa klik kanan itu yang garis biru tadi, finish. Nah, finish. Terus klik kanan lagi, copy. Copy part to stepboard. Iya. Ke kanan, finish. Nah, kalau udah bisa di close. Di close aja ya. Close aja. Nah, kemudian masuk ke itu aja tuh, color palette-nya diganti aja. Yang LF ya tadi ya? Hmm. Nah, itu terus sebelah kiri atas, samping apa itu? Samping kunci pas itu. Itu kan ada apa? Ada setting warna kiri atas. Nah, itu ya, yang sampingnya 3D kanannya. Nah, itu klik. Itu di ke atasin tuh yang paling bawahnya. Bisa 2000 atau berapa biar kelihatan dulu datanya. Ya, coba. Klik kanan lainnya coba di zoom, zoom tuh Mas, di file klik kanan zoom tuh. Nah, itu ya. Nggak kelihatan ya? Bentar. Oh. Hmm. Nah, oke. Coba di adaptif aja. Yang satu lagi udah belum tuh Mas? Di bottom track lain satunya. Yang line 2. Eh, eh, Oh, belum. double klik aja langsung. Baru satu line. Seperti tadi. Satu sebelah sama ya. Otomatis dia tersimpan settingan terakhir. Oke. Saya mau pindah PC dulu kali ya sebentar ya. Agak lama soalnya. Nah, kalau udah coba masuk ke ini dulu, properties dulu. Kita bisa tinggalin itu dulu, properties, side scan sonar, ya. Kemudian masuk ke signal processing paling bawah. Adaptive equalization, Line. di double klik dulu. Adaptifnya di double klik dulu. Nah, itu di blok semua, dua line itu. Ya, apply. Oke, saya izin pindah PC dulu deh kayaknya. Complete done.
Oh, nggak jelas kan? Halo? Halo? Suaranya nggak masuk, Kang Rifki. Paling atas, udah masuk ya suara saya? Sudah. Nah, di atasnya grup. Nih, Ya, mosaik. Jadi kalau mosaik itu kita mau nge-refresh tampilan yang di base map itu. Nah, itu headingnya ganti CMG aja karena data ini kita nggak punya heading sensornya. Ya, tinggal pakai trace paling bawahnya play proses trace. Ya, play ya. apply. Nih, lama loadingnya. Oke, dan Coba di close, kita lihat gambarnya seperti apa sekarang. Nah, itu udah jadi kan? Kalau mau lebih bagus, resolusinya tadi diperbagus lagi. Kalau tadi kan 2 pixel ya. iya kalau nggak salah ya. 2 meter per pixel. Kalau mau 0,5 itu lebih bagus lagi. Bisa dicoba Mas Eki supaya apa? Punten supaya bisa kelihatan bedanya. Oke, merubahnya di mana? Di properties, saya set scan sonar, pilih satu line aja, line SS1 ya, mosaik, mosaik. Ya, Oh ini biar ya. nggak lama. Coba 0,5. Oh, titik. Hmm. Ya, sip. Dan post sudah Kang.
Udah kelihatan Mas ya. Itu kalau mau kita bisa setting derajat kehitamannya juga biar lebih mudah itu pakai set scan sonar setting dan itu ada di sebelah atas sampingnya lampu. Lampu. Oh, ini lampu. Yang Terus satu dua tiga kelima. Satu lagi, satu lagi. Nah itu ya, klik. oh, Kita scale intensity-nya dicek, terus modenya cover up. Jadi kalau sign through itu dia kalau ada pertambalan itu dirata-ratakan, kalau cover up itu yang paling atas yang dimunculkan. Nah, kemudian track show SSS lainnya di checklist biar kita tahu line lintasannya ada di mana. oke. Nah, tinggal close Ini close aja. ya close. Nah, kalau mau tambahin derajat kehitamanya bisa Mas Eki klik kanan itu lintasannya yang warna merah, scale intensity. Nah, itu bisa dikurangi misalkan 0,8 ini. Ini ya. Pakai apa itu? Point atau koma itu? Itu Koma. revert back kalau itu. Pakai point kalau nggak salah. Nah, Oh, itu sudah, kan. sudah. Itu kalau 8 ya. Coba di 1,2, 1,2. Oke. Nah, itu tinggal diatur-atur aja Mas Eki mungkin sekitar 0,8. Ya. Ini tadi yang lain atas ya. Kita bisa setting juga yang sebelahnya biar kita bisa tahu ini juga apanya perbedaan resolusinya. Nah, itu bisa punten scroll ya Mas Eki. Scroll ke zoom in tuh. Kan itu ada perbedaan tuh di tengah tuh. Ada yang hitam, ada yang putih ya kan. Teksturnya kelihatan ke bawah dikit. Pakai Hmm, mouse tengah. mouse tengah. Mouse tengahnya di klik kanan. Di klik kanan, ditekan aja. Nah, itu yang garis-garis itu noise, dia efek apa naik turunnya si kapal kita bisa proses juga tapi lebih advance di sini dan akan memakan waktu lebih lama. Terus kalau kita bisa lihat itu sebelah kiri itu ada garis-garis ya, kayak ada tekstur. Oh ya. Nah, itu sebenarnya itu lebih ke apa ya, consolidated sediment, semacam clay, tapi udah mengarah ke foam. Terus kalau yang atasnya lagi itu bisa punten ini Mas Eki. Terus sedikit lagi. Nah, itu atasnya itu ada item-item kayak area gitu kan. Dia artinya amplitudenya tinggi. Ya, itu berarti area batuan, rocky seabed gitu kan. Nah, sebelah-sebelahnya itu ada putih, bisa jadi kemungkinan lebih soft. Kelihatannya sih dia lebih ke sand, sorry, lebih ke lempung, tapi ada campuran sandnya. Kalau ngeliat dari karakter daerahnya. Nah, itu kalau kita mau interpretasi, Mas Eki bisa ke interpretation, paling atas ya, seabed mapping, ya, add, bikin baru. Nah, itu file name-nya kita namakan ya SF atau apalah kepanjangannya itu seabed features. Oke. SF, oke. Ya, coba bisa diklik nggak itu SF yang di kotak di tengahnya, yang di tengah Mas Eki. Klik. Nah, itu kan ada punten di database-nya itu Mas Eki atas. Nah, itu kan ada legend-legend itu ya. Nah, itu udah masuk di database dari si waduk sendiri. Jadi kita bisa tinggal pilih kita mau interpretasi apa. Kemudian Mas Eki juga bisa pilih yang polyline yang di atas. Nah, itu polyline itu jenis-jenisnya bisa anchor scar, bisa buried pipeline, bisa cable, bisa free span gitu kan. Free span itu yang pipeline menggantung, itu bisa kita pakai polyline, sorry. Terus yang polygon mungkin bisa dilihat juga. Nah, ini lebih ke POCMARK, check up footprint, biasanya dia area-area.
Nah, tinggal kita close. Terus kalau kita mau interpretasi itu di sebelah kanan itu ada pensil, atas kanan itu Mas Eki. Hmm. Ya, nah itu SF kan. Itu udah SF tuh yang sebelah kanannya. Kita tinggal klik. Misalkan kita mau bikin area poligon paling bawah, punten. Poligon paling bawah, terus apa itu? Eh, kita bisa bikin baru sih kayaknya. Saya sambil ini dulu juga, bentar. Barangkali udah bener punya saya. Saya izin share screen ya. Oke, oke, saya stop dulu. Nah, ini saya harus saya perbaiki juga si resolusinya sepertinya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lebih detail juga di situ udah ada apa manualnya ya, seperti yang Pak Anang jelaskan. Jadi di dalam software itu ada help, kemudian di situ bisa klik manual, bisa dibaca-baca. Itu udah cukup jelas juga. Kalau misalkan mau bertanya lebih detail, bisa kontak saya lewat LinkedIn kali ya, itu di Rifki Riyatna. Di follow juga, karena biasanya saya share-share info tentang dunia geofisika, tentang apa peluang pekerjaannya di dalam dan di luar seperti apa. Silakan ya, kalau ada pertanyaan, langsung bertanya saja sambil menunggu. Ini lama kayaknya komputer saya, Mas. Gimana? Mau share lagi? Boleh, boleh. Nanti kalau udah jadi aja deh. Ternyata tadi masih gede. Oke. Berarti saya share lagi ya. Oke. Scale intensity-nya bisa dikurangi lagi kayaknya, Mas. Di Ini yang tadi itu, ya itu scale intensity. Ini sekarang berapa? 8. 8 ya. Coba 4, 6, 6 coba. Nah, ini idealnya begini sebetulnya. Nah, itu yang kita kan bisa lihat itu muter-muter tuh di atas tuh ya. Ini ya. Ya, itu sebenarnya heading error. Itu bisa kita perbaiki supaya kayak yang di bawah bentuknya. Itu kan kalau kita lihat itu garis merahnya ada jumping tuh, ada Ini. sedikit belok. Nah, itu masalah navigasi error. Itu kita bisa perbaiki juga. Cuma prosesnya akan lama. Jadi untuk saat ini supaya teman tahu juga kalau itu data yang abnormal gitu. Nah, itu yang ada strip garis-garis itu tadi saya bilang juga itu efek HIF. Itu bisa kita koreksi juga.
Nah, kita mulai ke interpretasi. Coba Mas Punten, kalau yang di sebelah kanan kan tadi saya mau interpretasi rock ya, itu belum ada kan. Bisa Mas Eki bisa ke menu interpretation yang di seabed mapping. Nah, seabed mapping, SF-nya diklik, terus di database-nya di Polygon. Ya, bisa diklik plus. Kita bisa tambahkan Rocky Seabed. Ya, Ini oke itu saja. tinggal setting display aja. Ya. Mungkin warnanya bisa diganti biru atau apa gitu, biar kelihatan ya. Oke. Nah, udah ada kan Rocky Seabed. Oke. Nah, oke, sip. Nah, Rocky Seabed diklik. Nah, terus Mas Eki bisa bikin boundary di yang hitam-hitam itu. Nah ini, Ya, klik aja. Ya, kurang lebih begitu. Jadi kalau teman-teman udah biasa pakai software-software interpretasi, software mapping itu biasanya sama-sama aja. Kalau udah tinggal klik kanan. Nah, itu artinya kita udah interpretasi salah satu fitur yang kita temui ya, yaitu Rocky Seabed. Kita bisa lanjutkan juga ke yang lainnya itu, interpretasi di Rocky Seabed yang lainnya. Nah, biasanya yang perlu diperdalam lagi itu ya ini mengenai apa aja sih yang ada di dasar laut gitu kan. Karena kalau secara operating software sih nggak akan terlalu sulit gitu. Bentar ini. Bisa di double klik nggak Mas itu Mas yang lain tadi? Kita mau coba interpretasi ini. yang merah ya? Ya, coba itu. Klik kanan kalau nggak, Eh, klik kanan dulu. Artinya menyelesaikan interpretasi. Nah, itu klik kanan di situ ya, sip. Nah, klik kanan, open waterfall view. Nah, saya mau coba cari salah satu jenis interpretasi yang berbeda ya. Pada dasarnya kalau interpretasi morfologi, interpretasi sebaran sedimen itu seperti yang Pak Eki lakukan tadi itu, kurang lebihnya kita tinggal pelajari ini sebarannya seperti apa. Nah, itu karakteristiknya kalau hitam kita menggunakan skala warna seperti ini. Hitam itu amplitudenya tinggi, artinya reflektivitasnya kuat gitu kan. Dan dia lebih cenderung ke benda-benda yang keras atau benda-benda yang butirannya besar atau kasar itu seperti sand, kemudian bisa juga jadi batu gitu. Nah, itu Mas Eki bisa lihat sebelah kiri bawah ada ini. sesuatu kan. Nah, itu boulder, kita bisa lihat bayangannya ya. Ya, itu bisa di zoom, ada titik satu ya kan, agak membulat, kemudian ada bayangannya lancip ke belakang. Berarti itu sesuatu benda yang punya ketinggian. Nah, itu jadi objek interpretasi kita juga. Nah, untuk di waduk sini, cara menginterpretasinya, Mas Eki bisa klik yang di atas itu ground range correction kalau nggak salah. Kiri, di sebelah kiri, sorry. Nggak benar di waterfall, di maximize lagi. Heeh. Di ya bawahnya, di apa itu baris kedua sebelah kanan, baris kedua bawahnya. Nah itu terus satu lagi kiri kiri, satu lagi itu apa itu? Nah itu Oh, klik. Tadi kan kalau teman-teman masih ingat tadi masih ada altitude ya, masih ada putih-putih di tengah gitu, atau nadir, altitude, water column itu istilah yang sama. Jadi jangan terkecoh. Ground range correction ini untuk mengeliminasi mengeliminasi objek altitude tadi itu yang artinya nggak ada data itu. Dan ini kegunaannya seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya untuk menghitung ketinggian benda dari bayangan yang kita ukur di sini. hilang kemana? Udah oke. Bisa di zoom out dikit nggak Mas? Zoom out.
Nah, itu tengah-tengah tuh, kelihatan nggak tuh? Hilang kan? Itu ada garis-garis stretch gitu sebelah kanan. Nah, itu kalau kita zoom out dikit lagi, coba Mas, supaya kelihatan semua datanya. Nah, itu udah hilang kan? Yang putih-putih itu. Coba Mas Eki bisa klik yang tadi lagi, yang ground range tadi. Ini. Ah, Oh ya, tadinya putih. ya kan? Ah. Nah, coba diklik. Itu kemudian kita bisa ngukur si objeknya itu bisa kita pick tuh. Cuma saya harus ini dulu nih ininya. Bisa zoom in dikit, Mas? Di seabed mappingnya coba deh. Seabed mapping yang atas itu. Di base map. Oh, Nah, ya, di base map itu kan ada objek point tuh. Sebelah kanan. mana belum kelihatan. Tadi biarin aja dulu, Mas Eki sebelah kanan aja dulu tuh di objek, di apa, di legend-legend yang dari Oh, seabed legend. mapping paling atas. Oke. Atas terus itu debris, boulder nggak ada ya. Kita bisa bilang itu juga sebagai sonar kontak itu. Tapi dia ada ketinggian debris. Mas Ki bisa bikin lagi di seabed mapping. Di interpretation seabed mapping bikin satu benda yang bentuknya point. Ya database, point, nah itu plus boulder. Folder. Boulder. Boulder ya, boulder. Boulder. Oh, oh-nya. Ya. Nah itu length, width, sama height-nya di checklist semua. Oke. Color-nya nggak bisa ya. Udah oke ya. Nah kita coba ditongolin lagi tuh display yang tadi tuh. Tapi ininya kita klik bouldernya itu ya. Mana itu tadi? Di minimize semua, Mas. Nah itu ya, sebelah kiri bawah. Nah itu diklik yang pas item-itemnya. Itu apa tadi gambarnya itu? W ya, tulisan apa itu W ya? Ya, Klik W-nya itu berarti ini Mas Eki ukur lebarnya di drag. Drag ya, lebarnya oke, L-nya sekarang tingginya yang tegak lurus tadi. ini ya, yang Yang tegak lurusnya tadi. Nah, ya itu betul. H-nya mana? Belum nongol ya? belum. Klik. Apa pertama ya tadi? Kelewat. Hmm, oke, Ah, nggak ini apa-apa. bentar. Hanya ya ukur yang Nah, ini. putihnya itu. Dari putih kiri ke kanan. Dari yang, oh sorry, dari kanan ke kiri. Oh, kebalik. Gimana ngulang? Salah. Delete aja, delete. Del. Oh, Nah, tinggal ukur lagi. W dulu. ini H Sorry. dulu. Oh, H Ah, ya. udah. Oh iya, Ini berarti H dulu. Bener. L. Oke. Habis itu langsung klik objeknya. Klik. Nah, udah klik kanan. Kemudian kita balik ke base map. Coba dicari di sebelah mana itu tadi. Kita mau tahu interpretasi kita di mana gitu. Kayaknya di bawah deh, Mas. Atau di atas ya. Oh, ini di bawah. Nah, itu klik kanan, klik, kemudian klik kanan, klik kanan. Klik kanan coba. Ini diklik dulu ya. Klik kanan, open information. Nah, itu jadi kelihatan kan namanya boulder, lebarnya hampir 2 meter, kemudian sorry, panjangnya udah hampir 2 meter, lebarnya 0,8 dan tingginya 0,3. Nah, itu yang nantinya jadi laporan kita gitu, kita masukkan ke laporan. Jadi kalau kita nemu-nemu objek seperti itu, kita pick seperti yang tadi Pak Eki lakukan. Kemudian itu namanya individual objek ya. Dan biasanya individual objek itu kita harus pick di dalam waterfall display.
Jadi line per line, nggak bisa per area. Nah, kalau yang pertama Pak Eki lakukan picking rock itu, dia itu area boundary, itu biasanya berelasi dengan kebanyakan ya, dengan sedimentasi atau dengan sebaran sesuatu secara lateral. Misalkan kita punya area bekas berjangkar, biasanya kan kalau kita pick satu-satu itu banyak. Nah, itu kita boundary secara area. Kemudian kadang kalau boulder kayak gitu, kalau di luar sana itu bisa jadi ada ribuan dalam 1 kilometer gitu, dalam 1 kilometer persegi. Dan itu kita nggak mungkin kan ngepick satu-satu. Itu kita bisa areakan. Dan kalau kita bikin area, kita biasanya bikinnya di base map. Kalau untuk yang apa? Yang untuk target-target individual seperti boulder, debris, kemudian ada shipwreck, itu kita biasanya picknya di apa? Di sini di yang waterfall display itu. Nah, kurang lebihnya begitu sebenarnya prinsip dasarnya Mas Eki. Nanti kita tinggal lakukan exporting. Coba di sini bisa ekspor nggak Mas Eki pakai apa? Yang trial ya? Iya, masih yang trial. Oke. Kayaknya nggak Mungkin bisa. bisa biar tahu aja dulu. Interpretation, seabed mapping. Nah, yang SF tadi itu kita bisa ekspor. Nih. Nggak bisa. Nah, ekspornya itu bisa dalam bentuk CSV atau Excel sheet gitu kan, dan bisa juga dalam shape file, bisa juga DXF. Makanya biasanya kalau sekarang ya, untuk saat ini yang paling berkembang di industri geofisika laut, survei map apa sorry, mapping softwarenya itu menggunakan QGIS. Jadi kalau QGIS bisa bisa mapping, bisa sekaligus GIS database. Karena kan gratis juga. Kalau ArcGIS kan itu bayar ya, meskipun ada bajakannya, cuma kan apa ya, nggak enak lah dipakainya. Kalau ada yang gratis, mending pakai yang gratis aja. Dan memang itu free to use, walaupun untuk bekerja gitu. Nah, kurang lebihnya begitu. Barangkali ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham atau apa. Saya stop share dulu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Masih melototin kan?